Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferendi Rizkiono dari 12 IPA 2. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan tentang pengisian dan pengosongan kapasitor secara virtual. Kapasitor itu apa sih? Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Berikut adalah kapasitor. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah virtual lab. Kemudian saya membutuhkan catatan. Dalam catatan ini saya menuliskan pengisian dan pengosongan kapasitor, di mana saya menggunakan 1 farad, 500 milifarad, 100 milifarad, 50 milifarad, dan 10 milifarad. Asal kalian tahu, farad adalah satuan dari kapasitor. Selain itu, saya membutuhkan stopwatch. Stopwatch ini berguna untuk menuliskan catatan per 5 detik untuk melihat tegangan yang berubah dalam voltmeternya. Jadi kita mulai praktikumnya. Pertama kita praktikum pengisian kapasitor terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu saklarnya, kemudian rangkai kabelnya. Baterai 12 volt, kapasitor mulai dari 1 farad ya. Kemudian lampu, jangan lupa lampu ya, karena lampu membuktikan bahwa adanya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Oke, jangan lupa ininya voltmeter. Dan ampermeternya. Oke, kita mulai ya. Siapkan stopwatch per 5 detik. 1, 2, 3. Stop. Oke. Lanjut, kita yang kedua lagi per 5 detik lagi. 1, 2, 3. Stop. Oke. Teman-teman, sambil aku mencatat, coba perhatikan voltmeternya. Kalau dirasa-rasa, semakin terisi kapasitornya, semakin lama pengisiannya. Kenapa ya? Hal ini terjadi karena muatan yang ada pada kapasitor tersebut melawan pertambahan muatan yang akan masuk pada kapasitor tersebut. Selain itu, perhatikan ampermeternya. Semakin lama, semakin kecil arusnya. Hal ini dikarenakan arus dihambat oleh tegangan yang semakin besar pada kapasitor tersebut. Seperti kita tahu, semakin besar tegangan, maka semakin besar juga hambatannya, dan semakin kecil arusnya. Kita lanjut ke pengosongan kapasitor. Jadi kita tinggal hilangkan saja baterainya, kemudian tutup, dan kita nyalakan. 1, 2, 3. Stop. Per 5 detik ya, jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, pokoknya pada pengosongan kapasitor ini, perlakuannya juga sama seperti pada pengisian kapasitor. Kita lihat voltmeternya,
kita lihat sisa tegangan kapasitornya. Lalu kita tulis di catatannya sebagai data nanti. Inilah catatan hasil praktikum tadi. Pada pengisian kapasitor, di 1 farad membutuhkan waktu 28 detik. Di 500 milifarad membutuhkan waktu 15 detik. Di 100 milifarad membutuhkan waktu 3 detik. Di 50 milifarad membutuhkan waktu 1 detik. Dan di 10 milifarad membutuhkan 0,8 detik. Sedangkan pada pengosongan kapasitor, di 1 farad membutuhkan waktu 36 detik. Di 500 milifarad membutuhkan 16 detik. Di 100 milifarad membutuhkan 4 detik. Di 50 milifarad membutuhkan 2 detik. Dan 10 milifarad membutuhkan waktu 0,78. Jadi kan kita sudah melihat data-datanya. Sekarang kita bandingkan dalam grafiknya ya. Kita wakili saja yaitu 1 farad dan 500 milifarad dalam waktu 5 detik, 10 detik, dan 15 detik. Oke, kita lihat ke grafiknya ya. Untuk di 1 farad pada 5 second sudah terisi 7,76. Kemudian pada 10 detik sudah terisi 10,5. Kemudian pada 15 detik sudah terisi 11,5. Kemudian kita bandingkan dengan yang 500 milifarad. Dalam 5 detik sudah 10,4 volt. Kemudian pada 10 detik sudah 11,8 volt. Dan 15 detik sudah 12 volt. Nah, dari pembandingan ini kita mengetahui bahwa yang paling atas pasti dia terisinya lebih cepat, atau dengan kata lain waktu pengisian itu cepat dibandingkan yang di bawah. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke grafik pengosongan kapasitor. Dalam waktu 5 detik 1 farad masih tersisa 4,18. Di 10 detik masih tersisa 1,67. Kemudian di 15 detik masih tersisa 0,597. Sedangkan di 500 milifarad dalam 5 second masih bersisa 0,62. Sedangkan di 10 second masih 0,0886. Begitu juga terus menurun. Artinya kan ini membahas tentang pengosongan. Artinya yang paling bawah pasti waktunya yang paling cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Jika dibandingkan dari dua hal tersebut, kita mengetahui bahwa kapasitas yang paling kecil memiliki waktu yang cepat dalam mengisi maupun mengosongkannya. Nah, kita dapat menyimpulkan sesuatu dong. Ini kesimpulannya. Dari praktikum yang telah kita lakuin tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin banyak waktu untuk mengisi atau mengosongkan kapasitor. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil kapasitas kapasitor, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau mengosongkan kapasitor. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.